Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutrisno. Di sini saya akan membahas mengenai materi etika dan juga sistem ekonomi. Yang pertama di sini ada globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses di mana sistem ekonomi dan sosial suatu negara saling berhubungan, sehingga barang, jasa, dan modal dan pengetahuan bergerak bebas antar negara. Norma etika dalam globalisasi bisnis. Kemampuan pelaku bisnis dalam menerapkan norma etika dalam berbisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain yang pertama ada filsafat kehidupan bisnis, kepribadian bisnis, sistem nilai kehidupan, latar belakang pendidikan, budaya masyarakat setempat, dan budaya organisasi perusahaan lokal. Sistem ekonomi yang digunakan masyarakat untuk menyediakan barang dan juga jasa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan juga berkembang. Berikut adalah sistem ekonomi. Yang pertama di sini ada sistem ekonomi berbasis tradisional atau masyarakat berbasis tradisional, masyarakat yang mengandalkan peran dan adat istiadat tradisional untuk menjalankan perekonomian dasar. Yang kedua ada ekonomi komando, suatu ekonomi yang terutama didasarkan pada otoritas pemerintah, seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, keputusan tentang apa yang diproduksi, siapa yang akan memproduksi, dan siapa yang akan mendapatkan. Selanjutnya di sini ada ekonomi pasar, yaitu suatu sistem ekonomi yang terutama didasarkan pada individu-individu yang mengambil keputusan utama mengenai apa yang mereka inginkan, menghasilkan, dan siapa yang mendapatkan. Selanjutnya yaitu pasar bebas, pasar di mana setiap individu mampu secara sukarela bertukar barang dengan orang lain dan memutuskan apa yang akan dilakukan dengan para pemerintah. Selanjutnya yaitu ada ekonomi campuran, perekonomian yang mempertahankan sistem pasar dan kepemilikan swasta, namun sangat bergantung pada kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kekurangan. Pada dasarnya, perekonomian campuran mempertahankan sistem pasar dan juga kepemilikan swasta, namun sangat bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangannya. Transfer pemerintah atau pendapatan swasta digunakan untuk menghilangkan aspek-aspek terburuk dari kesenjangan dengan menarik uang dari orang kaya dalam bentuk pajak penghasilan. Yang selanjutnya yaitu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi termasuk dalam perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, perbankan, pariwisata, konstruksi, dan hiburan, dan lain-lain. Latar belakang terjadinya bisnis internasional yaitu terbatasnya komoditas suatu negara mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Era globalisasi serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.